Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai kan mengerjakan kuisnya? Soalnya cuma 5 masalahnya. Sudah, Bu. Udah ya. Oke, baik. Kalau memang sudah selesai, kita akan mulai perkuliahan pada hari ini, yaitu dengan materi NFA atau panjangnya itu adalah non-deterministic finite automata. Jadi apa ya? Dia terkait erat dengan DFA, hanya kalau DFA itu istilahnya dia deterministik, ya. Deterministik itu berarti sudah tertentu arahnya, sedangkan kalau NFA kepanjangannya itu non-deterministik, jadi arahnya itu belum pasti. Nah, jadi kenapa dikatakan arahnya belum pasti? Karena bisa saja ada lebih dari satu arah, ya, jadi bisa banyak arah. Nah, saya udah berikan video kemarin malam, ya. Mudah-mudahan sudah selesai ditonton. Ya, memang sih videonya itu ringkas, sudah lama juga saya buat videonya itu, tapi mudah-mudahan masih masih bisalah menjelaskan inti daripada tema topik kita pada hari ini, yaitu tentang NFA. Baik, jika ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin bagian yang ingin diulang kembali atau bagaimana, silakan langsung ditanyakan. Bu, Ya, Yofi. bagian yang ini, Bu, yang transisi lambda di tengah tuh. Transisi lambda. Ada lambda di tengahnya. Oh, Nah, itu, Bu. ini ya. Ini. Nah, ini ya maksudnya ya. Oke, baik, saya akan ulangi sedikit terkait dengan transisi lambda ini, ya. Jadi pada NFA ada sedikit yang berbeda dengan DFA. Kalau pada DFA transisinya itu hanya terdiri dari alfabetnya. Jadi kalau misalnya alfabetnya itu ada A, B, C, ya berarti transisi yang mungkin itu hanya A, B, C saja. Nah, sedangkan pada NFA ini ada tambahan satu lagi, dan dia tidak termasuk ke dalam alfabet. Jadi lambda ini tidak termasuk ke dalam alfabet, tapi lambda ini istilahnya bagian daripada NFA. Jadi tujuannya itu karena dia non-deterministik, jadi untuk mengaitkan antara satu transisi dengan transisi yang lainnya, istilahnya kita pindah sendiri, ya, kita berpindah sendiri tanpa membaca input apapun. Ya, jadi makna daripada transisi lambda, ya, Oke. Nah, makna daripada transisi lambda berarti kita akan berpindah sendiri, ya. Jadi setiap ada ketemu lambda, kita akan berpindah. Jadi dari satu transisi, misalnya dari sini Q1, ya, kita bisa berpindah ke Q2, ya, secara otomatis, baru kemudian kita akan membaca input kembali. Nah, kita lihat contohnya mungkin supaya bisa lebih dipahami. Nah, andaikan ada string inputnya ini adalah AA, jadi inputnya AA. Nah, kita bermula dari Q0, nah dari Q0 kemudian pertama dibaca, input pertama yaitu A yang pertama dibaca, maka kemudian kita akan berpindah ke Q1. Nah, kebetulan di Q1 ini menuju ke Q2 itu transisi lambda. Lambda itu kan string kosong, ya. Jadi yang dikatakan string kosong berarti kita tidak membaca input apapun, ya, tidak ada input apapun. Tapi kita berpindah otomatis. Jadi saat adanya transisi lambda ini kita
state-nya itu berpindah otomatis ke state yang berikutnya. Nah, jadi sewaktu tadi sesudah membaca A kita sampai di Q1 ya, ada transisi lambda, maka kita akan berpindah ke Q2. Nah, baru kemudian kita baca input berikutnya lagi yaitu A. Ya, baca input berikutnya lagi A, kemudian kita pindah ke Q3. Nah, di sini apa yang terjadi? Kita sampai di state penerima, ya, Q3 adalah state penerima, dan semua input berhasil dibaca. Ya, semua input berhasil dibaca. Sehingga kalau kita lihat dari definisinya, ya, jika sampai di state penerima dan semua input berhasil dibaca, maknanya string AA ini akan diterima. Ya. Contoh lainnya, nah misal seperti ini ya. Nah ini adalah kasus penolakan pada graf transisi seperti pada layar ini. Nah di sini stringnya adalah A, A-nya itu tiga buah A, jadi A. Nah sama seperti tadi juga, ya sama seperti tadi, kita bermula dari Q0, kemudian dibaca inputnya A, ya input pertama A, oke, kita bergerak ke Q1. Sampai di Q1 ada transisi lambda, maka otomatis kita akan berpindah ke Q2. Ya. Jadi pindah sendiri kita. Nah, jadi state-nya itu istilahnya sesudah kita baca A ini, ya, kita state di mana kita berada itu bisa di Q1 dan juga bisa di Q2. Jadi dua-dua state ini istilahnya apa ya? Tempatnya itu bisa pindah sendiri gitu. Jadi kita akan berada pada Q1, kemudian kita berpindah sendiri ke Q2. Nah, baru kemudian kita baca input berikutnya lagi A, ya, baca lagi. Nah, sesudah kita baca kembali, nah barulah nanti kita sampai ke Q3. Nah, udah sampai Q3, baca lagi input berikutnya A. Nah, apa yang terjadi di sini? Nah, inputnya masih ada. Jadi inputnya itu masih tersisa. Sedangkan kita sudah sampai ke state penerima yang paling akhir. Ya, state yang paling akhir di sini. Nah, di sini apa yang terjadi? Ya, walaupun kita udah sampai state yang paling akhir dan juga state penerima, tapi karena tidak semua input berhasil terbaca, maka string A ini kita tolak. Ya, jadi sedikit ada sedikit penambahan jika dibandingkan dengan DFA. Kalau DFA itu confirm, ya, kalau kita katakan confirm itu maknanya dia pasti akan habis inputnya. Nah, tapi pada NFA tidak, ada kemungkinan input itu tidak berhasil dibaca semuanya, tapi kita udah sampai ujung. Nah, ini yang sedikit perbedaan antara NFA dengan DFA. Berarti Bu, jumlah transisi itu menentukan inputan string diterima atau ditolak, Bu? Jumlah gimana? Jumlah input? Jumlah transisi lambda itu menentukan inputan string kita ditolak atau diterima di NFA. Enggak, transisi lambda ini istilahnya penghubung saja. Jadi dia tanpa transisi lambda pun itu bisa. Jadi NFA ini kalau kita buat ya dalam bentuk tanpa transisi lambda, boleh hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kalau ingin kita tambahkan transisi lambda misalnya di tengah-tengah jadi seperti ini, boleh juga. Bahasanya juga tetap sama. Jadi bahasanya di sini adalah A. Untuk yang ini juga bahasanya adalah A. Kalau misalnya iseng kan, nah namanya aja iseng kan nggak ada masalah kan. Nah, pertama lambda, habis itu A, habis itu lambda lagi, habis itu A lagi, habis itu lambda lagi misalnya. Nah, di sini jika kondisinya seperti ini, bahasa apa yang diterima? AA, Bu. AA juga, ya kan?
Jadi di sini walaupun udah kita panjang-panjangin, jadi istilahnya transisi lambda ini kesannya kita panjang-panjangin aja gitu. Kesannya mubazir, tapi dia nanti ada fungsinya juga. Nanti di bagian properti regular nanti akan kita lihat fungsinya itu untuk apa. Jadi memang tujuannya itu untuk berpindah dia ya. Nah, kesannya Berarti di sini nggak ada ya. batasan buat transisi lambda di ini ya, di automata ini. Enggak ada batasan. Mau dibuat sebanyak-banyaknya pun boleh juga. Enggak ada masalah. Nah, cumannya apa? Ya, itu enggak istilahnya dia tidak terlalu apa namanya ya, berfungsi gitu. Karena apa? Karena kalau kita bekerja di memori ya, semakin banyak state dan transisi ini, maka memori yang akan digunakan itu lebih banyak. Ya, kecuali memang perlu. Nah, lain cerita kalau memang perlu transisi lambdanya. Itu berarti ya silahkan. Nah, tapi kalau istilahnya kita buat misalnya seperti ini, ya boleh aja. Tapi semakin banyak state dan semakin banyak transisi, berarti proses untuk membaca datanya itu jadi lebih lama ya. Jadi maknanya ya tidak efisien jadinya. Ya kan, bayangkan aja, kan nggak efisien. Pertama udah masuk di queue yang pertama ini pindah dulu dia, nah udah pindah, habis itu baca A udah kemari, habis itu pindah lagi ke sini, nah, baru baca A lagi, habis itu pindah lagi baru sampai ke state penerima. Jadi kan maknanya dari sisi komputasi itu menjadi mubazir atau tidak efisien. Nah ya, jadi lambda ini dibuat seberapa banyak pun gimana ya, sebanyak apapun boleh, nggak ada masalah ya. Cuman ya itu tergantung keperluan. Nah, tergantung keperluan ya, kalau memang nggak perlu ngapain kita tambahin, kan mubazir istilahnya kan. Nah, tapi di sini ditunjukkan adanya transisi lambda apa ya, ini yang membedakan antara NFA dengan DFA. Jadi kalau pada DFA ini tidak ada, tapi pada NFA ada. Gunanya apa? Untuk apa istilahnya ya? Menguatkan kembali bahwa makna daripada NFA itu adalah non-deterministik. Jadi non itu kan tidak ya, deterministik itu berarti udah tertentu. Jadi pada NFA itu maknanya arahnya itu belum pasti. Jadi arahnya itu belum bisa kita pastikan. Nah, jadi salah satu fungsi daripada lambda itulah dia. Jadi ya itulah, karena arahnya itu belum pasti. Jadi bisa kita tambahkan lagi. Nah, dengan contoh yang saya tampilkan ini ya, ada 3 graf transisi ini, bahasanya itu sama semua. Jadi semua bahasa yang diterima itu sama, AA semuanya. Ya, walaupun penggambarannya itu pada graf transisi berbeda. Nah, jadi berdasarkan definisi terkait dengan ekivalensi daripada otomata, ya. Jadi otomata itu kita katakan ekivalen jika bahasa yang diterima sama. Jadi otomata yang pertama ini saya anggaplah M1 misalnya, dengan M2, dengan M3, itu semuanya kita katakan ekivalen. Apa makna ekivalen? Maknanya bahasa yang diterimanya itu sama. Walaupun bentuknya beda, tapi bahasa yang diterima sama, maka itu kita sebut dia sebagai ekivalen. Nah, kenapa itu saya kaitkan? Nanti terkait dengan proses konversi dari NFA ke DFA. Ya, jadi NFA ke DFA itu di sini kita mengaitkan dengan teorema ekivalensi itu. Jadi kalau memang suatu NFA ini kita berhasil buat dia menjadi DFA dengan bahasa yang sama, maka apa? Maka NFA tadi ya sama dengan DFA. Jadi intinya apa ya? Kita bisa saling konversi ya, dari NFA bisa jadi DFA, dari DFA juga bisa jadi NFA. Oke. Baik, sudah bisa dipahami penjelasannya, panjang memang. Alhamdulillah sudah, Bu. Berarti kalau bisa disimpulkan, transisi lambda itu diperlukan untuk menguatkan karakteristik dari NFA tadi, Bu? Iya, ya.
dia ada fungsinya. Nanti akan kita lihat fungsinya itu seperti apa. Dia akan ada fungsinya. Hanya ya yang saya tekankan, kalau memang tidak perlu dimasukkan, ya nggak perlu ya. Maknanya kan misalnya seperti yang M3 ini kan seharusnya kan ngapain kayak gini kan mubazir kan. Nah, tapi nanti kadang-kadang memang perlu. Jadi itu sebagai salah satu step by step saat kita melakukan proses concave misalnya, saat kita melakukan proses union misalnya. Nah, itu perlu. Ya, perlu. Nah, tapi ya itulah tergantung keperluan. Jadi maknanya lambda ini berguna ya seperti yang tadi Yofi katakan juga ya, maksudnya dia apa namanya ya, sebagai apa namanya ya, transisi yang membantu. Jadi transisi yang membantu untuk mengaitkan dari satu bagian dengan bagian yang lain. Tuh. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Oke, berikutnya. Izin bertanya Bu. Ya, Mizwar. NFA itu kan Ibu bilang non-deterministic, jadi perlu kita buat semua transisi yang bisa dibuat kayak itu, atau cuma ada satu transisi aja? Oke, ini ya saya bandingkan ya. Saya bandingkan karena di PDF saya nggak bisa menambah slide yang baru, saya pakai PowerPoint saja. Nah, saya ingin membandingkan kenapa dia dikatakan non-deterministic. Oke, nah misal ya, misalnya ada suatu bahasa. Alfabetnya anggaplah satu saja, biar mudah. Alfabetnya itu adalah A. Nah, bahasanya ini adalah, saya pakai yang tadi, yang sama, AA. Ya, bahasanya adalah AA. Nah, di dalam DFA itu bagaimana cara kita, apa namanya ya, menggambarkannya, ya. Intinya yang pertama sekali kita buat dulu transisinya yang utamanya dulu. Makna yang utama berarti untuk bahasanya dulu, untuk input yang akan menerima bahasa ini. Ya, karena ini AA berarti nanti pasti ada transisi AA seperti ini. Oke. Nah, kemudian apa? Pada DFA, ya ini yang pertama M1 ini adalah DFA. Pada DFA ada syarat tambahan, yaitu syaratnya itu untuk setiap state itu harus ada apa namanya, transisi yang keluar bagi semua alfabetnya. Nah, jika seperti ini, ya jika seperti ini, nah ini belum memenuhi syarat DFA. Ya, ini belum memenuhi syarat DFA. Kenapa? Saya kasih nama, misalnya di sini Q0, Q1, Q2. Q0 udah ada transisi A yang keluar, Q1 juga udah, Q2 belum, ya. Kalau kita buat seperti ini, nah ini maknanya sudah salah. Kenapa salah? Karena di sini A yang loop di Q2 ini maknanya dia loop. Dan itu termasuk ke dalam input yang bisa diterima. Kenapa input bisa diterima? Karena dia loopnya itu pada state penerima. Jadi kalau kasusnya seperti ini hasilnya menjadi A pangkat N lebih sama dengan 0. Ya kan? Beda ya? Ya, jadi ini beda. Nah, ini salah, makanya ini saya katakan salah. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kita tambahlah satu state baru untuk kita buang. Ya, trap state istilahnya. Nah, trap state ini untuk kita buang input A dari Q3. Nah, oke. Q3 udah ada transisi A. Nah, Q4 seperti apa? Q4 juga harus ada ya. Kita buat saja di sini satu loop. Nah, loop di sini nggak ada masalah. Ya, mau kita buat loop, mau ada transisi ke state yang lain lagi nggak ada masalah. Nah, yang penting apa? Yang penting batas input kita saat kita membaca suatu string AA itu udah sampai sini aja. Kita nggak akan sampai kemari. Ya, nah ini adalah DFA. Ya, DFA.
Nah, kemudian saya ingin bandingkan dengan suatu NFA. Q0, Q1, AA, Q2. Nah, saya mau membandingkannya kayak gini. A, Q3, A, Q4. Ya. Nah, M2 ini ya, M2 ini adalah NFA. Kenapa ini NFA? Ya, kenapa NFA? Ya dia apa istilahnya ya, tidak ada syarat bahwa untuk setiap state itu harus ada transisi bagi semua alfabetnya yang keluar, itu nggak ada syarat seperti itu. Jadi bisa dilihat di sini pada Q2 itu nggak ada transisi A, pada Q3 nggak ada, Q4 juga nggak ada, ya, tidak ada. Jadi maknanya ini adalah NFA, ya, M2 ini adalah NFA. Nah, sekarang saya bandingkan, ya, kenapa dikatakan NFA, non-deterministik? Pertama, ya kan, pertama, tapi ini kebetulan karena ini duluan jadi langsung nampak ya. Nah, saya ubah sedikit lah. Saya ubah sedikit. Di sini Q1, di sini Q2, A, baru kemudian di sini Q3 dan Q4 A. Ya, saya ubah yang tadi, sama saja sebetulnya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan supaya nampak perbedaannya. Nah, pada M2 ini karena dia berupa NFA, ya, bagaimana dia proses membaca? Sama juga, satu persatu. Kita bermula dari Q0, dibaca input A. A yang pertama kita sampai ke Q1. Ya, sampai Q1, kemudian dibaca lagi input yang berikutnya A. Baca lagi, nggak bisa. Nah, kenapa nggak bisa? Karena Q1 ini udah terakhir. Nggak ada jalan kemana-mana lagi, udah buntu di Q1. Nah, intinya apa? Ya, saat kita berjalan dari Q0 ke Q1, ya, input belum berhasil dibaca semuanya, tapi kita udah sampai ujung. Nah, jadi ceritanya gimana kalau udah kayak gini? Pada NFA itu ada istilah yang kita kenal sebagai backtrack. Nah, backtracking, jadi maknanya kita reverse. Bukan reverse ya, backtrack lah, mundur. Nah, mundur kan? Jadi mundur, dari Q1 kita mundur balik ke Q0. Nah, sampai di Q0, kemudian kita pilih arah yang berbeda lagi. Nah, pilih arah ke Q2. Oke, nah baca lagi input pertama yaitu A sampai ke Q2. Nah, baca lagi input yang berikutnya A. Sama juga kejadiannya kayak Q1 tadi. Ternyata input belum berhasil dibaca, tapi kita udah sampai ujung, nggak bisa juga. Nah, akhirnya mundur lagi ke Q0. Kemudian kita baca lagi input A, kita sampai Q3. Ya, kemudian baca lagi input A dan kita sampai di Q4. Ya, input berhasil dibaca semua AA dan kita sampai ke state penerima yaitu di Q4. Ya, jadi di sini pada NFA M2 ya, ini sama ya. Jadi ini sama-sama, ini istilahnya bahasa yang diterima juga AA. Nah, dengan kondisi seperti ini, maknanya M1 dengan M2 ini kita katakan ekivalen. Walaupun bentuknya berbeda, tapi karena bahasanya sama, maka ekivalen. Nah, kenapa dikatakan N? Ya, karena tadi waktu kita pilih arah, ya kan, kita pilih arah, pertama ke Q1, salah arah, mundur dulu. Nah, pilih arah lagi ke Q2, salah arah, mundur lagi. Dari Q0, akhirnya pilih ke Q3. Nah, sampai Q3, karena masih ada transisi, kita berpindah ke Q4, berhasil. Nah, akhirnya apa? Akhirnya, kata N ini menandakan bahwa kita belum pasti, ya, belum pasti arah mana yang benar untuk sampai ke state penerima
dengan membaca semua input yang diberikan. Ya, belum pasti, non-deterministik. Jadi ya determin ini kan bahasa Indonesianya itu menentukan, ya. Jadi kalau pada NFA ya belum tentu arahnya ke Q1. Kenapa belum tentu? Ya karena ternyata sampai di Q1 ya salah gitu kan, nggak ada jalan kemana-mana. Nah akhirnya pergi lagi ke Q2, sama juga kejadiannya. Nah jadi kasusnya seperti itu. Kalau pada DFA ya, DFA D-nya ini deterministik. Jadi udah pasti, udah tertentu arahnya. Kenapa udah tertentu? Ya pasti dia akan ikut sesuai dengan transisi alfabetnya. Nah, kebetulan di sini AA ya udah ikut arah ya. Oke, saya kasih contoh mungkin supaya lebih nampak ya. Misalnya kalau tadi alfabetnya karena cuma satu mungkin nggak terlalu nampak perbedaannya. Saya pakai yang sederhana juga, AB, ya, Q0, A, E, Q1, Q2, state penerima. Kemudian Q3 tempat kita trap state ya, ke sini A, B, A, B, A-nya udah, B-nya kita buang kemari, B-nya udah, A-nya juga kemari. Oke, nah ini M1, ini adalah NFA. Kok NFA? DFA, silap saya. Ya, nah M2-nya ya saya buat sama persis mirip seperti tadi, hanya saya ubah sedikit. Oke, misalnya di sini A, ya. Kemudian berikutnya A juga. Kemudian berikutnya A ke Q3, kemudian B ke Q4. Ya, seperti ini. Nah, jadi di sini DFA, yang ini adalah NFA. Nah, D, deterministik. Di sini inputnya adalah A, B. Nah, A, B kan. Di sini hanya kalau deterministik itu kan dia arah transisinya itu sesuai dengan simbol alfabetnya. Nah, jadi udah pasti. Kalau bukan A, kebetulan karena cuma ada dua, A dan B, kalau bukan A berarti B. Nah, input pertama A, ya berarti dia udah pasti ikut arah ini. Nah, dia nggak akan mungkin dari Q0 itu berpindah ke Q3, nggak mungkin. Ya, kenapa nggak mungkin? Salah. Oh ya, Nah, nggak mungkin dia berpindah ke Q3, karena arahnya itu sudah tertentu. Udah kita tentukan sesuai dengan alfabetnya, yaitu A. Jadi kita pindah ke Q1. Berikutnya input berikutnya adalah B. Ya, input berikutnya B, maka udah tentu juga, udah pasti juga arahnya kemana. Arahnya kita pindah ke Q2. Kita tidak akan berpindah ke Q3. Nah, kenapa kita nggak pindah ke Q3? Ya, karena inputnya itu di sini adalah B. B itu pindahnya ke Q2. Jadi udah pasti arahnya. Ya. Nah, seperti NFA yang tadi saya jelaskan, kita belum pasti arahnya itu kemana. Kalau kebetulan transisi awalnya itu sama, ya udah pada ke setiap state itu kita ada kemungkinan pindah, ya. Misalnya ini AB kan, nah dari Q0 ke Q1 dulu dia baca input A, boleh. Nah sampai Q1 udah nggak ada jalan, terpaksa backtrack, balik lagi ke Q0. Kemudian berikutnya coba jalan yang lain, jalan ke Q2, baca input A. Nah ternyata sama juga nggak ada jalan. Buntu, balik lagi, backtrack kita ke Q0. Kemudian dari Q0 kita baca input A sampai Q3. Nah, kemudian masih ada jalan, yaitu jalannya B ke Q4. Nah, akhirnya sampai di Q4. Nah, ini dia makna dari non. Jadi arahnya itu belum pasti.
ya arahnya belum pasti, karena belum pasti ya terpaksa kita harus mencoba beberapa cara sehingga input tadi berhasil kita baca semua dan sampai pada state penerima. Sudah bisa dipahami perbedaannya antara DFA dengan NFA? Visual? Bisa Bu. Oke. Bu, izin tanya lagi. Ya. Kalau cara membuat transisi NFA itu kayak mana kita tahunya? NFA. Kalau Ya. NFA ini bebas. Ya, Bebas. jadi transisi pada NFA ini bebas, nggak ada syarat, suka-suka kita, boleh kayak gimana aja. Mau ditambahin transisi lambda pun boleh, silakan. Jadi NFA ini sifatnya apa ya? Ya suka-suka ya. Ya maksudnya nggak ada syarat tertentu. Nah, kenapa? Ya karena N-nya itu tadi. Ya N-nya itu tadi yang menandakan bahwa ya kemana aja, kayak gimana aja. Padahal kan yang M2 ini kalau kita sederhanakan, ya kita sederhanakan seperti ini. Q0, A, Q1, Q2, B, ya. Ini saya beri nama dia M3. Nah, M3 ini NFA atau DFA? NFA. NFA. Kenapa? Karena tidak tertentu satu. Dan alfabetnya Nggak ya, ada transisi tidak- untuk setiap alfabetnya. ya. Ya, oke. Nah, itu tadi maksud saya, ya. NFA ini suka-suka kita. Ya, bukan berarti sangat suka-suka sekali kita buat banyak-banyak state ya. Kalau kita masukkan dalam proses komputasi yang membazir juga ya, nggak efisien. Nah, tapi NFA itu jika kita gambarkan itu bentuknya bisa lebih ringkas daripada DFA. NFA kalau kita gambarkan nggak pakai tetek bengek yang lainnya, jadi nggak pakai lambda, nggak pakai banyak-banyak jalan ke mana-mana lagi gitu ya, nggak banyak jalan. Bentuknya itu bisa lebih ringkas daripada DFA. Coba bandingkan antara M3 dengan M1. M1 ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 state. Sedangkan M3 kita cuma perlu 3 state saja. Ya, jadi istilahnya straight, ya straight to the point. Nah, jadi mulai dari Q0, Q1, Q2, udah selesai sampai situ saja. Nah, kalau DFA apa? DFA karena memang dia syaratnya harus ada transisi yang keluar untuk setiap state-nya tadi. Ya, berarti ya terpaksa kita buat tambah satu state ini. Ya, tujuannya apa? Supaya dia memenuhi syarat dari DFA. Ya. Jadi, ya, NFA ini kalau kita gambarkan bisa bentuknya itu bisa lebih sederhana daripada DFA. Namun kalau NFA ini kita buat terlalu banyak arah dan terlalu banyak transisi lambda, maka dia akan memerlukan proses komputasi yang lebih kompleks dibandingkan dengan DFA. Kenapa dia lebih kompleks? Ya, karena seperti tadi saya jelaskan, banyak arah berarti bisa terjadi banyak proses mundur. Mundur itu proses yang susah ya. Kalau di dalam pemrograman proses mundur itu susah. Kayak kalian mundurin mobil kan susah juga kan, harus lihat belakang dulu kan, jangan nabrak pula nanti jadinya kan. Nah, jadi proses backtrack ini adalah komputasi yang kompleks gitu ya. Nah, jadi NFA kalau memang banyak arah itu menjadi lebih kompleks daripada DFA. Tapi kalau memang bisa kita buat yang versi sederhananya itu menjadi lebih sederhana daripada DFA. Tapi kalau kita buat pemrograman, ya kita implementasikan dalam suatu pemrograman, DFA ini menjadi lebih sederhana daripada NFA. Kenapa?
Ya karena dia udah pasti arahnya kemana. Kita biasanya kalau untuk DFA ini cukup menggunakan matriks saja bisa. Ya nggak perlu ribet-ribet. Jadi istilahnya tinggal buat matriks saja bisa. Nah, sedangkan kalau NFA itu tidak semudah itu. Kenapa tidak semudah itu? Karena kita harus mempertimbangkan kalau jalannya salah, berarti kita harus mundur, cari jalan yang lain lagi. Nah, menjadi lebih kompleks ya. Jadi komputasi DFA itu lebih sederhana daripada NFA. Tapi saat kita gambarkan, kita bisa membuat NFA yang bentuknya lebih sederhana daripada DFA. Kalau tidak ada jalan-jalan yang lain, ya, jalan-jalan tambahan yang lainnya itu. Oke, bisa dipahami. Yang lain bagaimana? Mungkin niatnya mau nanya, tapi akhirnya udah ditanya oleh Mizwar, jadi mudah-mudahan udah menjawab juga pertanyaan yang muncul gitu ya. Ada lagi pertanyaan lainnya? Izin bertanya, Bu. Ya, Bibi. Saya masih bingung dengan bahasa regular, Bu. Kira-kira yang bukan bahasa regular itu yang kayak mana ya, Bu? Oh, yang bukan bahasa regular. Yang bukan bahasa regular berarti dia tidak memiliki otomata. Itu kesimpulannya ya. Jadi dia tidak bisa kita gambarkan dalam bentuk otomata. Itu bahasa non regular. Nah, nanti pembuktiannya itu seperti apa? Kalian pelajari di topik pumping lemma. Ya, pumping lemma ini istilahnya ada teori burung merpati. Nah, burung merpatinya itu nggak cukup masuk ke kotaknya, jadi sarangnya nggak cukup. Nah, karena nggak cukup, berarti nanti kita simpulkan dia bukan bahasa regular. Nah, nanti pelajarannya kemudian. Nah, tapi intinya bahasa regular ini maknanya bahasa yang memiliki DFA. Ya, bahasa regular itu adalah bahasa yang memiliki DFA. Jadi kalau dari suatu bahasa bisa kita implementasikan dalam bentuk suatu graf transisi DFA, ya maknanya bahasa tadi adalah bahasa regular. Contoh bahasa yang irregular atau bukan regular ini di slide sebelumnya kalau nggak salah ada seperti ini. Ada, Bu, yang pangkat N sama B pangkat N. B pangkat N. Kalau nggak salah kayak gini ya. Iya, Bu. Nah, ini non regular ataupun bukan regular. Kenapa dia bukan regular? Apa namanya ya? Pembuktiannya itu nanti kalian pelajari di pumping lemma. Saya nggak bahas di sini karena nanti waktu di pumping lemma udah nggak tahu apa namanya ya, udah belajar sebelumnya, jadi ngapain lagi gitu kan? Nah, jadi nanti aja dipelajari kenapa dia bukan regular. Jadi istilahnya itulah teori burung merpati. Burung merpatinya itu nggak cukup masuk ke sangkarnya. Jadi karena nggak cukup sangkarnya, akhirnya ya itulah dia. Jadi karena nggak cukup sangkarnya ya kita simpulkan nanti dia sebagai non regular. Itu nanti aja ya. Itu bahasan dari Pak Kurnia. Jadi kalau saya bahas di sini nanti udah nggak ini lagi, nggak ada bahasan lagi nanti waktu di pumping lemmanya. Baik. Terima kasih banyak, Bu. Ya, apalagi ada lagi pertanyaan yang lainnya? Yang lain bagaimana proses transformasi dari NFA ke DFA? Apakah sudah bisa dipahami? Nah, itu juga, Bu. Yang saya tangkap dari yang ada di slide, kan situ kan kalau dari NFA ke DFA tuh bakal jadi kayak himpunan gitu kan, Bu? Ya. Nah, berarti kalau yang saya tangkap itu berarti ketika dia ada transisi lambda, dia bakal disatukan gitu ya, Bu, dengan yang sebelumnya? Atau gimana? Karena kan kalau misal di contoh-contoh kalau yang delta transisi, kalau misal dia ini kan contoh ini kan, misal dia A aja gitu, berarti kan ke Q1, tapi karena ada lambda setelahnya berarti dia traveling lagi ke Q2 gitu. Iya, jadi betul. Anggapannya
kayak kalau misalnya ada lambda tuh kayak mereka dihimpunkan gitu ya, Bu? Atau gimana gitu-gituan lah, Bu? Iya, betul. Oke, baik. Saya ulang sedikit ya. Tunggu, ini kenapa hilang ini lambdanya? Oh, ini PowerPoint. PowerPoint waktu saya convert jadi hilang. Saya pakai PDF aja. Oke, ini ya. Nah, jadi proses konversi dari NFA ke DFA ini tujuannya apa? Tujuannya kita ingin membuktikan bahwa NFA ini juga bisa menerima bahasa regular. Nah, bagaimana cara kita buktikan? Ya, dengan teorema daripada ekivalensi ini tadi yang saya jelaskan. Nah, jadi suatu otomata itu kita katakan ekivalen dengan otomata yang lainnya jika bahasa yang diterimanya itu sama. Nah, misal yang seperti ini ya. Nah, ini bentuk NFA-nya seperti ini. Nah, kemudian DFA-nya seperti ini. Ya, bentuknya itu berbeda. Otomata atau mesinnya itu berbeda. Tapi karena bahasanya yang sama, maka ini kita katakan ekivalen. Nah, jadi untuk membuktikan bahwa suatu NFA ini juga menerima bahasa regular, ya, ada kita ingin buktikan teoremanya bahwa bahasa yang diterima NFA itu juga sama dengan bahasa regular ataupun bahasa yang diterima oleh DFA. Ya, nah, jadi bagaimana pembuktiannya? Ya, mungkin kalian sudah pernah mempelajari di himpunan zaman dulu mungkin ya, apa ya, SMP, SMA, nggak tahu lah ya. Jadi istilahnya untuk membuktikan suatu himpunan A dengan himpunan D ini sama, cara pembuktiannya itu seperti apa? Kita buktikan apakah himpunan A itu merupakan bagian ataupun subset daripada himpunan D, dan kita buktikan juga bahwa himpunan B itu juga merupakan subset ataupun bagian daripada himpunan A. Jadi kalau dua-dua ini terbukti, maka kita bisa simpulkan bahwa himpunan A dengan himpunan B ini sama. Ya, ini sama juga. Nah, jadi konsep daripada himpunan ini kita terapkan di sini. Kenapa bisa? Ya, karena memang bahasa ini kan himpunan, ya kan? Jadi bahasa ini himpunan. Jadi kita buktikan dulu apakah bahasa yang diterima NFA itu sama dengan bahasa regular. Caranya satu persatu kita buktikan di sini. Ya. Oke, pembuktian tahap pertama. Ya, bahasa regular itu merupakan subset daripada bahasa yang diterima oleh NFA. Bahasa regular merupakan subset ataupun bagian daripada bahasa yang diterima oleh NFA. Nah, kenapa bisa seperti ini? Cara pembuktiannya, ya, bahasa regular, ya, ingat kembali teorema minggu lalu, bahasa regular itu adalah bahasa yang memiliki DFA, ya. Jadi kalau dia ada DFA, maka dia pastilah bahasa regular. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahasa regular ini pasti bahasa yang memiliki DFA. Jadi intinya ini adalah bahasa dari suatu DFA tertentu. Nah, jadi kalau di sini kita udah punya satu penggambaran DFA-nya, ya, apakah betul bahasa yang diterima oleh DFA ini merupakan bahasa yang diterima juga oleh NFA? Nah, caranya gimana? Ya, sebetulnya otomatis saja ya, bukan otomatis. Yang namanya DFA, ya, DFA itu secara otomatis juga merupakan NFA. Iya atau tidak? Saya tadi sudah menjelaskan bahwa kalau NFA itu kita tidak bisa mengatakan suatu NFA itu adalah DFA. Kenapa? Karena DFA ini ada syarat. Ya. Nah, tapi apakah DFA itu akan secara otomatis itu menjadi NFA? Iya atau tidak?
Iya, Bu. Ragu-ragu. Iya, yang pasti ya. Iya. Ya, jadi pastinya ya, ini yang tadi ya. Jadi suatu DFA ya otomatis ya jika kita buat satu gambar yang berupa DFA, otomatis dia juga merupakan NFA. Kenapa seperti itu? Karena NFA nggak ada syarat. Nah, jadi intinya kalau udah kita buat suatu otomata, graf transisinya itu kayak gimana, nggak ada masalah, ya. Maka secara otomatis dia juga merupakan NFA. Nah, kalau dia memenuhi kalau dia merupakan DFA, maka dia secara otomatis merupakan NFA juga. Nah, tapi tidak sebaliknya. Jadi kalau dari NFA itu tidak bisa kita katakan dia merupakan DFA, nggak bisa. Ya, jadi harus melalui proses konversi. Nah, jadi ya pembuktian tahap pertama di sini sehingga bisa kita simpulkan ya bahasa regular yaitu bahasa yang diterima oleh DFA itu merupakan bagian daripada bahasa yang diterima oleh NFA. Kenapa? Karena suatu DFA tertentu itu otomatis juga akan merupakan NFA. Ya, jadi maknanya apa? Kalau dia udah ada DFA, ya udah ada DFA, pasti ada bahasa yang diterima, maka otomatis kalau kita ubah dia menjadi NFA, ya kan sama. Jadi DFA-nya juga merupakan NFA. Jadi otomatis bahasa yang diterima oleh DFA itu pasti juga akan diterima oleh NFA. Ya. Nah, oke. Tadi tahap 1 udah selesai. Berikutnya pembuktian tahap kedua. Jadi pembuktian tahap kedua ini kita ingin buktikan apakah bahasa yang diterima oleh NFA itu merupakan bagian daripada bahasa regular. Nah, jadi di sini yang kita ketahui itu adalah NFA-nya. Nah, sekarang kita mau tahu apakah dia merupakan bagian daripada bahasa regular. Nah, kembali lagi tadi, bahasa regular itu adalah bahasa yang memiliki DFA. Jadi maknanya kalau NFA ini bisa kita konversi dia menjadi DFA, maka NFA tadi ya ternyata bahasanya itu merupakan subset daripada bahasa regular. Ya, jadi pembuktiannya bagaimana? Pembuktiannya kita konversi NFA ke DFA yang ekivalen. Nah, caranya gimana? Caranya seperti ini. Ini prosedurnya. Ya. Yang pertama, jika NFA memiliki state Q0, Q1, Q2, dan seterusnya, maka DFA-nya itu akan memiliki state yang berasal dari power set-nya. Ya, power set. Power set itu kan berarti subset, ya, himpunan subset. Nah, prosesnya itu seperti apa? Nah, contoh dengan yang menggunakan contoh yang sebelumnya tadi, state awal Q0, maka Q0 ini kan bermakna untuk sampai di Q0 kita tidak membaca input apapun atau string kosong. Nah, maknanya kita cari delta bintang Q0 dengan string kosong, kita akan sampai ke state yang mana saja. Kalau cuma satu, ya berarti himpunan Q0. Maka state yang pertama pada DFA itu adalah state Q0. Nah, kita buat seperti ini. Ya, ini kan Q0, ya, delta bintang Q0 untuk string kosong itu adalah himpunan Q0. Maka kita buatlah state awal pada DFA-nya itu adalah himpunan Q0. Nah, prosedur berikutnya untuk setiap DFA, ya, untuk setiap state yang ada pada DFA, komputasikan pada NFA-nya delta bintangnya. Jadi kalau misalnya di sini ada state QI, QJ, dan seterusnya hingga QM, maka kita cari pada NFA-nya delta bintang QI input A, gabung dengan delta bintang QJ input A, delta bintang QIJ K input A, dan seterusnya digabungkan. Dan hasilnya itu merupakan unionnya, ya, unionnya
maka hasilnya itu nanti akan kita tambahkan sebagai state yang baru. Ya, kita tambahkan state yang baru. Kalau baca prosedurnya pusing ya. Nah, jadi caranya langsung saja kita coba. Nah, ini dia. Ya. Nah, karena di awal tadi kita hanya punya ini satu, ya, maka komputasikan untuk setiap state yang ada pada DFA, ya, pada DFA baru ini satu aja. Nah, jadi komputasikan delta apa delta bintang ya? Delta ya. Nah, delta bintang delta ya. Delta himpunan Q0, A itu sama dengan dari mana dia munculnya? Dari delta bintang Q0, A. Q0, A. Dengan input A dia sampai ke Q1. Oke, dengan input A dari Q0 kita akan sampai di Q1 ini, kemudian ternyata ada transisi lambda. Nah, karena transisi lambda berarti kita bisa berpindah state otomatis tanpa membaca input apapun. Oke, sehingga di sini ada tambahan Q2. Ya, jadi di sini hasil akhirnya adalah himpunan Q1 Q2. Maka delta himpunan Q0, A hasilnya adalah himpunan Q1 Q2. Nah, kita gambarkan nih state yang baru. Ya, state yang baru. Nah, berikutnya ini baru A. Ya, belum B. Nah, B-nya seperti apa? Sama juga delta bintang Q0 B. Ya. Dari Q0 kita baca input B, ada nggak? Nggak ada ya, nggak ada ya. Nah, karena tidak ada, maknanya ini adalah himpunan kosong. Ya, berarti kita tambahkan gambar di sini. B, kita sampai ke state himpunan kosong. Nah, kemudian, nah ini kan udah ada tambahan state yang baru ya. Jadi prosedur 2 ini akan loop ya. Jadi prosesnya itu akan loop terus sehingga semua state itu berhasil kita tambahkan transisinya. Nah, ini udah ada tambahan 2 state yang baru, maka kita cari lagi delta bintang dari Q1 input A digabung dengan delta bintang Q1 Q2 input A. Ya, dari Q1 kita lihat di NFA-nya Q1 input A kemana? Ke Q1, ya kan? Q1 ada transisi lambda, berarti ke Q2. Kan? Digabung dengan delta bintang Q2, ya, kita bermula dari Q2, transisinya A, ada nggak? Nggak ada ya, yang ada di sini B. Karena nggak ada, berarti maknanya himpunan kosong. Maka hasil akhirnya itu adalah digabung dengan himpunan kosong kan sama ya, Q1, Q2. Nah, maknanya apa? Maknanya dari state himpunan Q1, Q2 dengan input A, kita akan sampai ke state yang sama, yaitu Q1, Q2. Maka dia akan terjadi loop seperti ini. Ini baru A, belum B. Nah, buat lagi nih B. Muat nggak ya di sini? Q1B gabung dengan Q2B sama dengan dari Q1 inputnya B, kita sampai ke Q0, ya kan, ke Q0 kan, karena tapi Q2 nggak masuk. Kenapa Q2 nggak masuk? Karena kita sampai kemana? Endingnya istilahnya ya, endingnya. Jadi kita sampai ke Q0.
Nah, digabung dengan delta bintang Q2 inputnya adalah B. Nah, dari Q2 inputnya B. Ya, sama, Q0 juga. Nah, sehingga hasil akhirnya itu adalah himpunan Q0. Nah, maka apa? Di sini, ya, di sini dari Q1, Q2 dengan input B, kita berbalik arah ke Q0, inputnya B. Oke, Q1, Q2 udah beres. Sekarang tinggal himpunan kosong ya. Itu enggak nih? Ya, kalau himpunan kosong ya sama aja sih, tinggal delta bintang dari himpunan kosong, inputnya A. Nggak ada kan di sini kan? Ya, pastilah dia himpunan kosong juga. Nah, udah habis atau ada yang tersilap saya? Oke, ya udah betul. Nah, itu prosedur kedua. Kita ulang-ulang sampai semua state berhasil kita proses. Nah, yang berikutnya, yang langkah paling terakhir, kemudian kita tentukan state penerima. Nah, bagaimana cara kita menentukan state penerima? Kita lihat pada NFA-nya ini, apa state penerimanya. Ya, nah, kebetulan di sini pada NFA state penerimanya Q1. Berarti maknanya kita cari di DFA ini, mana yang ada Q1. Jadi di mana ada Q1 maka itu akan menjadi state penerima. Kebetulan di sini ada, maka ini yang akan menjadi state penerima. Ya, jadi prosesnya seperti itu. Nah, ini hasil akhirnya. Nah, sehingga apa? Sehingga ya, sesudah kita berhasil mengkonversi suatu NFA menjadi DFA. Nah, NFA-nya M, DFA-nya itu diberi nama M aksen, maka hasil kedua otomata itu menghasilkan bahasa yang sama. Nah, karena bahasanya itu sama, ya, maka maknanya apa? Ya, maknanya NFA tadi juga bisa bahasa yang diterima oleh NFA itu juga merupakan subset daripada bahasa regular. Nah, jadi endingnya ini pembuktiannya ya, sebetulnya nanti panjang pembuktiannya secara induksi. Namun hasil akhirnya, nah ini malah pertanyaan ya, kesimpulan akhirnya apa? Jadi kesimpulan akhirnya jika suatu NFA itu bisa kita konversi menjadi DFA, maka NFA tersebut juga bisa menerima bahasa regular. Atau maknanya bahasa yang diterima oleh NFA itu juga merupakan bahasa regular. Syaratnya gimana? Kalau NFA tadi bisa kita konversi menjadi DFA. Kenapa harus kita konversi menjadi DFA? Karena bahasa yang diterima DFA itu adalah bahasa regular. Ya, Bu, jadi ya. Untuk mendapatkan kesimpulan tersebut, berarti kita cukup mengkonversi dari NFA menjadi DFA. Nggak perlu pembuktian induksi itu, Bu, kan? Enggak. Ini pembuktian secara teoremanya aja. Yang apa namanya tuh? Yang proofing teknik yang saya jelaskan pada minggu pertama. Ya, jadi sebetulnya langkah pembuktiannya itu seperti ini. Ya, langkah pembuktian seperti ini. Tapi kalau memang saya suruh membuktikan, nggak usah seperti ini. Jadi langsung saja kalau dari NFA berhasil kita konversi menjadi DFA, maka NFA tadi bisa menerima bahasa regular. Berarti kemungkinan ini masuk dalam tugas gue sama ujian nggak ada kan, Bu? Yang mana? Bagian mana? Bagian induksi itu pembuktiannya. Ya, pembuktiannya langsung saja. Kalau soal pembuktian ada. Nah, tapi pembuktiannya secara langsung saja. Jadi maknanya ya NFA-nya itu kalian konversi menjadi DFA. Kalau berhasil dikonversi menjadi DFA ya berarti NFA dengan DFA tadi kan ekivalen. Nah, karena ekivalen ya berarti bahasa yang diterima ya sama-sama bahasa regular. Ya kan?
Berarti induksi nggak ada kan, Bu? Enggak. Ini lanjut bertanya, Bu, terkait tadi Ya. kan hasil konversinya kan itu kan berupa himpunan kan DFA-nya kan. Nah, apakah bentuk DFA tersebut tuh bisa dinormalisasikan lagi, Bu, seperti yang kita belajar minggu lalu? Kayak saya minggu lalu kan nggak ada bentuk kayak gini kan, Bu, dalam satu step tuh Q1, Q2. Oh, Ada yang ini kosong. ya, ini sebetulnya prosedurnya. Jadi maknanya kalau dibilang prosedur itu langkah-langkahnya ya, algoritmanya. Jadi algoritmanya memang seperti ini. Jadi setiap state itu akan menjadi subsetnya, subset daripada power setnya. Nah, ini hanya sekedar nama ya. Subset ini hanya sekedar nama. Jadi Q1, Q2, Q0, Q1, Q2. Kita mau ubah nama yang lain, S0, S1, S2 boleh. Yang ini juga mau diubah nama lain, misalnya jadi A besar misalnya, ini jadi B besar, boleh, nggak ada masalah. Ini juga diubah menjadi C besar, boleh, nggak ada masalah. Nah, tapi apa? Tapi apa namanya ya? Syarat, bukan syarat, prosedurnya memang seperti itu. Jadi hasil dari konversi nanti memang dalam bentuk seperti ini. Jadi himpunan subset, ya subsetnya. Tapi kalau subset ini kita ubah namanya menjadi nama yang lain, silahkan, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Cuman nanti sesudah kalian berhasil konversi, kemudian digambar ulang dengan nama yang berbeda, yang lebih sederhana, boleh, silahkan. Nah, tapi prosesnya itu tetap seperti ini. Ya, proses konversinya itu tetap. Berarti ada kemungkinan habis kita NFA ubah ke DFA, terus pas DFA ubah ke NFA lagi itu bakal berubah ya graf transisinya. Karena kalau misal kayak tadi kan DFA kan udah jadi himpunan gini kan, terus kita misalkan jadi A, B, sama C gitu kan. Otomatis Ya. pas ubah ke NFA, berarti yang himpunan kosongnya tuh kayak Ngapain lagi diubah ke NFA? enggak, kalau misal suatu kayaknya nggak saya tanya kayak gitu. Kan tadi udah saya jelaskan, kalau udah DFA ini secara otomatis NFA, jadi nggak akan mungkin lagi saya tanya ubah jadi dari DFA menjadi NFA. Untuk apa lagi diubah? Karena memang itu DFA-nya kayak gitu ya, NFA-nya ya kayak gitu juga, ya kan? Makanya kalau udah dalam bentuk DFA, nah kalau disuruh konversi jadi NFA ya graf yang sama itu juga merupakan NFA. Ya, graf yang sama merupakan NFA juga. Mau dibuat versi yang lainnya ya suka-suka ya, tapi intinya ya mubazir aja gitu kan. Ya maknanya setiap DFA ya NFA. Jadi nggak usah diulang-ulang, nggak usah dari NFA, DFA, NFA lagi, nggak usah, satu step aja, satu konversi aja. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu. Oke. Ada lagi yang lain yang bertanya? Apa perlu saya kasih contoh yang lain proses konversinya? Nggak perlu ya? Nggak ada yang minta, berarti nggak perlu berarti kan? Boleh, Bu. Boleh. Boleh Bu, boleh Bu. Boleh, Bu. Yang paling susah kalau bisa, Bu. Boleh saja, Bu. Oke lah, apa ya? Kayak gimana? Yang rumit-rumit, lama kali nanti kita buatnya. Nggak cukup nanti. Bukan, nggak cukup nanti lembaran ininya nggak cukup nanti. Oke lah. Gimana ya bentuknya ya? Yang agak rumit tapi kayak gini aja. Misal seperti tadi aja ya, dari Q0. Oh, sigmanya dulu. Sigmanya itu adalah A, B, Q1, A, B, Q2, kemudian A, Q3, A, Q4. Oke. Ya,
Sederhana aja. Nah, ini gimana cara kita buatnya? Ya, pertama sekali kita cari dulu apa tadi, delta bintang dari Q0 dengan input string kosong ya, untuk mencari state awal pada DFA ya, karena di sini kebetulan state awalnya itu cuma satu ya, maka maknanya hanya ada himpunan Q0. Oke. Nah, kemudian ya, untuk setiap prosedur yang kedua ya, untuk setiap state pada DFA ya, cari delta bintangnya. Nah, cari delta bintang dari Q0 A sama dengan Q0 A. A itu sampai ke Q1, dari Q0 juga dengan input A kita bisa sampai ke Q3 ya, berarti di sini hasilnya adalah himpunan Q1 terus Q3 kan. Nah, kita buat A Q1 Q3. Nah, kemudian B. Nah, delta bintang Q0 B sama dengan, nggak ada B ya, dari Q0 nggak ada transisi B di sini, berarti himpunan kosong. Ke bawah aja, B himpunan kosong. Ya, sampai sini bisa diikuti semuanya? Insyaallah. Bisa, Bu, bisa. Bisa ya. Oke, nah sekarang lanjut nih, kita loop lagi. Jadi untuk Q1, Q3 dan himpunan kosong. Nah, dari Q1, Q3 kita cari delta bintang Q1A digabung dengan delta bintang Q3A. Sama dengan, lihat pada NFA-nya Q1 inputnya A ada? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya, himpunan kosong. Gabung. Dari Q3 inputnya A ada? Ada, Bu. 4. Ya, digabung hasilnya adalah Q4. Ya, makanya nah kita hampir habis. Kok jadi kayak gini? Oke. Nah, kemudian yang B-nya kita proses. Delta bintang Q1 B gabung dengan delta bintang Q3 B. Sama dengan dari Q1 transisinya B kita ke Q2. Q2 gabung dengan data bintang Q3B. Q3B ada? Nggak ada, Bu. Tidak ada. Maka hasilnya di sini adalah himpunan Q2. Maka transisinya di sini transisi B kita sampai di Q2. Nah, belum selesai, udah nambah 2 step baru lagi nih. Panjang masih perjalanan. Berarti delta bintang Q4 koma A ya, Q4A. Lihat di sini Q4 transisinya A yang keluar, nggak ada ya? Nggak ada. Maka di sini adalah himpunan kosong. Tarik garis ke himpunan kosong A. Kemudian delta bintang Q4B. Dari Q4 ada transisi B? Ada. Dan kosong lagi ya. Oke, ini koma. Saya buat koma. A dan B. Nah, berikutnya. Oke, Q4 udah clear. Sekarang delta bintang Q2A sama dengan Q2. Mana Q2? Oh ini dia. Ya, Q2A. Nggak ada juga. Sama, himpunan kosong. Berarti himpunan kosong. Berarti ke sini A. Kemudian Q2B
Ya, nggak ada juga ya. Dari Q2 juga nggak ada transisi B. Maka himpunan kosong juga, koma B. Nah, selesai? Belum, himpunan kosongnya belum. Ya, himpunan kosong mau dibuat lagi seperti ini, silahkan. Langsung saja juga boleh, karena sama saja sih sebetulnya. Kan delta bintang, himpunan kosong, koma A, kan hasilnya himpunan kosong juga ya. Jadi A dan B. Udah ya, udah selesai ya. Nah, jadi di sini kita ingin buktikan apa? Bahasa pada NFA anggaplah ini kita beri nama M. Ya, M. Nah, bahasa yang diterima di sini kan AB dengan AA ya kan? L-nya adalah A, AB, dan AA. AB dan AA. Nah, kita cek di sini pada M aksen. Ya, bahasanya itu seperti apa? Belum. Langkahnya belum. Langkah yang terakhir itu adalah state penerima ya. Jadi kita lihat state penerima pada NFA itu adalah Q2 dengan Q4. Maka kita lihat di sini mana yang Q2 dan Q4 itu yang akan menjadi state penerimanya. Nah, ini dia Q4, maka ini state penerima. Dan ini Q2, maka ini juga akan menjadi state penerima. Ya, kita lihat bahasanya apakah masih sama. B. Oke, nggak ada. Ya, betul ya. Nah, jadi karena di sini kita berhasil mengkonversi dari NFA-M menjadi DFA-M aksen yang menerima bahasa yang sama, maka maknanya NFA-M ini bisa menerima bahasa regular. Ya, atau kita katakan NFA-M itu juga menerima bahasa regular. Itu kesimpulannya. Bisa dipahami? Insya Allah bisa. Ya. Nah, kalau ada misalnya ya, misal ada transisi lambda, misal kayak gini. Nah, ada transisi lambda seperti ini. Ini malah redundant jadinya ya. Ini kan dua arah nih. A, kemari juga AA. Istilahnya dua arah, tapi input string inputnya sama, yaitu AA. Nah, kalau misalnya ada lambda seperti ini, ya prosesnya mungkin agak sedikit berbeda, ya prosesnya berbeda, tapi kemungkinan besar bentuk akhirnya itu lebih kurang mirip juga seperti ini. Jadi bentuk akhirnya mirip juga, ya. Kenapa? Karena bahasa DFA-nya kan sama AA dengan AB. Nah, ini kan ini udah saya kasih contoh seperti ini. Nah, misalnya nanti kalian coba sendiri ya. Coba sendiri misalnya ada transisi lambda, coba sendiri prosesnya itu seperti apa. Tapi saya yakin bentuknya itu sama saja. Hanya nanti bagian yang ininya yang agak sedikit berbeda. Ya, karena kan ada lambdanya. Kenapa berbeda? Ya karena misalnya untuk yang pertama ya Q0A kan. Q0A kalau tadi Q1 Q1, Q3 ya kan? Q1, Q3. Oh ya betul, Q1, Q3 malah nggak berubah nih. Karena kebetulan sama ya, di sini A, di sini A juga sama malah nggak berubah. Ya nanti coba aja sendiri istilahnya apa ya, supaya paham alurnya seperti apa, coba aja buat NFA. Kan yang namanya NFA ini kan suka-suka kita kan, nggak harus nggak harus seperti apa gitu bentuknya kan. Jadi ya nggak masalah, kalian buat aja suka-suka nanti kayak gimana bahasanya, nanti lakukan. Tambah misalnya nanti ada transisi lambda, misalnya di sini nanti arahnya misalnya kemari lagi, nanti state akhirnya di sini, nanti tambahin lagi ini state berikutnya misalnya ya. Nah, jadi coba buat
ya sebagai latihan buat suatu NFA, kemudian dengan menggunakan NFA tadi lakukan konversi ke DFA. Kemudian cek apa bahasanya itu sama atau enggak. Kalau memang bahasa yang diterima sama ya berarti betul proses konversinya tadi. Ya, itu untuk latihan sendiri ya supaya lebih paham proses alur konversi dari NFA ke DFA ini seperti apa. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Bu, izin tanya. Ya. Jika kita bingung dengan soal tugas, bisa kita tanya sama Ibu? Boleh. Kalau bingung boleh tanya. Misalnya kadang-kadang saya buat tugasnya agak ambigu misalnya ya. Silakan bertanya, nggak ada masalah. Tanya aja di WA, biar sekaligus nanti kawan-kawannya juga tahu ya apa jawaban dari pertanyaannya itu. Yang penting jangan tanya jawabannya, tapi makna daripada apa yang ditanyakan. Silakan, nggak ada masalah. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Oke, baik. Ada lagi yang lainnya? Baik, jika memang tidak ada pertanyaan lagi, maka kuliah teori bahasa otomata kita pada hari ini saya akhiri di sini. Insya Allah nanti juga minggu ini juga akan ada tugas ya, yang mudah-mudahan bisa cepat saya berikan. Kalau memang tidak banyak kerjaan yang lain, ya kalau tidak ya biasanya sekitar hari Minggu biasanya baru saya sempat untuk buat tugasnya. Jika memang tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.